Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagikan lagi ya teman-teman, yaitu config open class ya. Open class di sini saya mempunyai dua config, yaitu config non ADS, ini artinya tanpa adblock. Yang kedua itu config plus adblock. Jadi di sini ini karena non adblock, jadi tanpa rule adblock, sedangkan di config kedua itu ada adblock. Kenapa saya kasih dua? Karena ada beberapa teman-teman yang tidak memakai adguard. Ini saya praktekkan di tempat saya. Ini adguard sebenarnya sudah ada, cuma karena untuk praktek buat teman-teman ini saya nonaktifkan dulu. Saya anggap saya tidak memakai adguard. Jadi saya coba praktekkan ke teman-teman. Pertama, masuk dulu ke config editor, terus download file yang saya kasih nanti ya, yang sudah saya share. Nanti ada dua folder. Karena ini saya mencoba yang ada adblocknya, karena adguardnya sudah saya nonaktifkan, saya pakai yang pakai adblock. Di sini ada tiga folder, namanya config, proxy provider, dan rule provider. Jadi disesuaikan ya teman-teman. Kalau di sini ada tulisannya config, itu kita masuk ke config. Oke, di sini confignya kita hapus dulu ya teman-teman. Kita hapus dulu. Kita hapus dulu biar teman-teman nanti enak ya teman-teman. Untuk yang rule providernya kita hapus dulu, kecuali yang proxy provider, karena di sini sudah saya pasang akunnya, jadi saya tidak bisa memperlihatkan dalamnya. Nanti teman-teman isi akunnya ya. Akunnya nanti disesuaikan ya, ini disesuaikan. Di sini ada contoh formatnya, nanti disesuaikan teman-teman sesuai dengan akunnya masing-masing. Untuk akun tidak saya jelaskan spesifik, yang saya jelaskan yaitu untuk config dan rule provider. Jadi di config dan rule provider sini di kosong. Itu cara kopinya seperti ini teman-teman. Masuk ke rule provider ya, jadi masuk ke open classnya. Kalau ada config editor, masuk ke config editor, terus ke rule provider sini, habis itu di upload, klik cari file yang ada plus ads nya di sini. Karena kita memakai yang ada adblocknya, kita copy semua ya teman-teman, tinggal open. Nanti di sini akan masuk teman-teman. Di sini terhitung ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yang ada adblocknya. Oke, setelah itu kita masukkan config yang yang ada ADS-nya, karena kita memakai yang ada adblocknya. Nah, setelah dimasukkan ya, sama untuk yang proxy nanti teman-teman masukkan ya, ini nanti akunnya tinggal disesuaikan dulu. Jadi dimasukkan seperti biasa, dimasukkan sini ya, masukkan, nanti akunnya disetting sendiri. Setelah itu kita masuk ke config manage ya, config manage. Seumpama di sini ada tulisannya masih disable, tinggal di switch ya teman-teman, di switch dulu. Nanti di bawah sini akan muncul. Nah, di sini sudah saya setting sesuai dengan ada adblocknya tadi. Ini untuk DHCP ini disesuaikan dengan interface-nya ya teman-teman ya. Setelah itu tarik ke bawah dulu, tarik ke bawah,
ini di sini ada, ini kebablasan. Di sini ada proxy group. Di sini juga disesuaikan dengan interface ya. Ada 4 teman, 1 ya, nih 2 ya, 3 dan 4. Jadi saya gunakan VPN 1 ataupun VPN 2 ini sebenarnya bisa digunakan untuk 1 modem ataupun 2 modem. Meskipun teman-teman hanya punya 1 akun sama, itu tidak apa-apa, masukkan sesuaikan saja yang sama. Kalau umumnya ini anggap kan saya pakai 1 modem, jadi saya sesuaikan interface-nya sama ya, karena saya memakai 1 modem. Ini saya pakai 1 modem ya teman-teman ya. Oke, setelah itu masuk ke global setting dulu, ke DNS teman-teman. Settingnya seperti ini dinyalakan redirect lokalnya, custom DNS nya dinyalakan, ini dihilangkan centangnya ya. Habis itu dinyalakan untuk default DNS nya. Di sini kita tidak memakai DNS IPv6, jadi kita matikan. Terus kita disable DN masku ya, ini dicentang. Habis itu di save. Jadi setelah di save, setelah kita save, masuk ke overview, kita enablekan. Oke, di sini sudah jalan. Kita masuk ke YAT-nya dulu, kita setting. Nah, di sini setting YAT-nya dulu ya teman-teman. Di sini kita setting YAT-nya. Di sini ada ping, nanti otomatis dia ya, otomatis pingnya. Kalau di sini teman-teman di direct ini masih posisi di sini ya teman-teman, itu nanti akan memakan kuota. Jadi di direct ESP ini arahkan ke proxy. Jadi umpama ada teman-teman untuk direct ESP2 aja buat game, langsung masukkan ke sini ya teman-teman. Contoh untuk direct ESP2 untuk game, ataupun untuk hanya cuma 1 modem seperti saya, arahkan ke ininya apa? Saya arahkan ke proxy-nya. Kita lanjut ke bawah. Di sini ada pilihannya. Pertama ping, ESP1, ESP2, load balance. Jadi kenapa saya pilih ping? Karena saya punya 2 akun premium. Jadi saya buat imbang. Jadi seumpama ESP1 ini gangguan ya, dia akan otomatis memilih ke ESP2. Jadi teman-teman yang bermasalah, kalau akunnya sering bermasalah, cocok pakai ping. Namun kalau kedua akunnya itu tidak bermasalah, maksudnya enak, sama-sama enaknya, pakai yang load balance. Atau bisa dipakai sebagai pisah traffic. Contoh untuk streaming itu diarahkan ke ESP2, untuk sosmed diarahkan ke ESP1, itu pisah traffic, maksudnya dibagi untuk akunnya arahkan ke sini. Kalau pakai 2 akun yang berbeda. Namun kalau pakai akun yang sama, pakai ping saja. Jadi samanya kalau ping kok masih macet karena akunnya sama ya, karena akunnya sama. Kalau pingin tidak macet ya minimal punya akun 2 yang berbeda, meskipun gratisan 2 akun lah minimal. Ini saya setting seperti ini. Nah, untuk game ini ada 2. Game download itu maksudnya kan pada saat kita main game tuh ada download resource. Jadi teman-teman kalau download resource itu diarahkan ke kemana, umpama ya kita arahkan ke proxy. Jadi kita pilih ke ping atau ESP1 atau ESP2. Sedangkan untuk game port itu pada saat kita main teman-teman, kita main di dalam gamenya, biar pingnya hijau di bawah 60 sesuai dengan ESP nya masing-masing ya. Tadi tiap ESP itu beda-beda pingnya. Biar hijau, arahkan ke direct. Jadi mau di direct, umumnya gamenya mau di direct, pilih ke direct.
Jadi kalau mau download gamenya pakai ping, kalau game portnya pakai direct. Itu mama teman-teman pakai dibuat game. Namun di sini saya tidak pakai buat game, jadi sudah ada sendiri karena pakai bisa trafiknya pakai Mikrotik. Untuk pornografi saya sertakan ya. Di sini teman-teman bisa untuk reject, untuk memblokir, ataupun teman-teman itu terserah teman-teman, saya serahkan sama teman-teman. Untuk speed test ini saya tambahkan speed test yang teman-teman minta agar untuk bisa mengetes yang memakai dua modem. Umpama kita untuk memakai modem SP1 itu XL contoh, kita tes speed jalan enggak, terus setelah itu kita coba ya SP2 jalan enggak. Kalau pingin dua-duanya jalan ya yang load balance. Untuk adblock sendiri di sini kita kasih ketiganya ya. Jadi kalau untuk blokir kita reject, kalau kita nggak pakai adblock kita ping. Jadi teman-teman bebas pakainya ya teman-teman ya. Untuk di pilihan global ini teman-teman kalau takut pingnya itu nggak jalan, maksudnya dalam arti akunnya ini bermasalah, antara akun 1 sama akun 2 ini bermasalah, enak pilih yang masuk ke ping, jangan load balance ya untuk global. Karena tidak semua rule yang saya masukkan di sini tuh ada di rule, jadi ada beberapa domain yang tidak masuk ke rule, mungkin akan masuk ke global. Jadi lebih baik pilih ping untuk hasil yang optimal. Tapi kalau teman-teman percaya diri ya pakai load balance itu lebih bagus. Oke, di sini kita coba, di sini terbaca IP ya teman, domain ya, ada beberapa IP. Kita coba untuk bentar, untuk ininya adblocknya apakah berfungsi atau tidak. Jadi sebelumnya sudah saya tes, mungkin di sini masih ada riwayatnya, jadi kita hapus untuk historinya ya teman-teman. Clear dulu. Oke, clear. Kita masuk ke gacha. .org ya. Oke, di sini sudah masuk gacha ya teman-teman. Di sini iklannya tampil ya teman-teman. Iklannya tampil. Kita coba adblock test. Nah, ini kita tes adblocknya cuma 21% ya teman, 21 poin lah. Jadi ada beberapa yang tidak terblokir sempurna. Oke, kita coba nyalakan adblocknya ya teman-teman. Reject, masuk ke connection ya teman-teman, clear. Oke, kita masuk ke adblock, apakah berfungsi. Tadi cuma 32 ya, ini karena masih di clear history. Kalau tidak muncul di clear history dulu ya, clear history teman-teman, atau pakai new private window, adblock paste. Nah ini jadi lebih optimal ya, nanti di clear history sama teman-teman mengalami di tes kok tidak sesuai, itu di clear history dulu. Jadi yang awalnya 50% atau 30% tanpa adblock bisa meningkat 78%. Kenapa kok 78%? Karena terbatas, rule-nya itu hanya terbatas di sini teman-teman.
terbatas cuma 1120 rule di adblocknya. Jadi kalau untuk teman-teman biar maksimal untuk adblocknya lebih baik, memakai adguard home ya, saran saya ya. Ini memakai adguard home itu lebih optimal untuk adblocknya. Untuk selanjutnya kita coba yang rule tanpa adblock, jadi tanpa adblock ya teman-teman ya. Kita coba rule tanpa adblock, kita masukkan seperti biasa ya. Upload tadi kita masukkan yang tanpa adblock ya. Config open class yang non ADS ya. Kita masukkan yang non ADS. Oke. Di sini ada dua. Masuk ke config manage. Di sini masih disable ya teman-teman. Tinggal di switch. Nah, di sini ada rule umum. Nah, di rule umum ini memang saya sediakan untuk yang ada di non ADS di sini. Nanti ada ya rule umum. Jadi kita masukkan, karena di sini belum ada rule umum, kita masukkan tinggal rule. Jadi bedanya di sini adalah rule umumnya belum ada. Kita tambahkan rule umumnya. Untuk yang lainnya sama teman-teman. Jadi untuk yang lain hanya beda di adblocknya sama rule umum. Tinggal tambahkan rule umum. Ini kita hapus ya, karena kita tidak memakai ADS ya, adblock. Kita hapus. Jadi bedanya di ADS sama umumnya saja. Masuk ke config manage. Ini kita sudah ya teman-teman. Karena kita tidak memakai adblock, kita commit dulu ya teman. Kita memakai adguard ya teman-teman. Ini kita disable dulu. Maksudnya kita berhentikan dulu. Disable. Karena saya memakai adguard home. Kita nyalakan dulu adguardnya. Save apply. Masuk lagi ke open class. Masuk ke global setting, ke DNS setting. Karena kita memakai adguard, kita tidak perlu pakai redirect lokal DNS setting ya teman-teman. Kita hapus ya. Ini kita centang. Jadi ini kita hapus, ini kita centang. Kita apply di sini. Untuk akunnya itu sama, untuk proxy provider kita tidak merubah. Yang kita rubah itu posisi di config sama posisi di rule provider. Oke, kita masuk ke yachts-nya dulu. Sudah jalan ya teman-teman. Coba. Ini akun saya yang kedua bermasalah. Makanya saya pilih ping. Itu lebih enak ya teman-teman. Meskipun bermasalah, dia akan memilih sendiri. Di sini tidak ada rule adblocknya. Nah, kita pilih ping ya. Di sini di globalnya karena ini sudah muncul. Kadang hilang-hilangan. Jadi kita pakai ping saja. Kayak gini, hilang.
sudah muncul. Karena di sini tidak memakai adblock ya, maka akan diarahkan lewat adguard, jadi dia akan lebih maksimal. Kita coba pakai private window lagi ya, biar tidak ada gauge-nya atau historinya. Adblock test. Nah, lebih optimal itu. Kenapa di sini hanya 83%? Karena di settingan saya ya, adguard ini. Bentar, saya kasih note ya. Kenapa kok hanya 83 tidak 99 bisa? Karena di sini saya tambahkan DNS allow list. Jadi DNS yang diperbolehkan, ada 1100 rule di sini yang diperbolehkan di custom. Nah, ini Google Syndication biar tetap jalan dan maksimal. Oke, gitu saja untuk penjelasan config open class-nya. Mungkin teman-teman bisa bertanya lewat grup ya, nanti lewat grup, dan bisa mencoba sendiri untuk config-nya diuli-uli sendiri ya teman-teman. Bagi yang sudah ahli untuk ngoprek-ngoprek, silakan dimodifikasi sendiri. Di sini sudah saya tambah tampilannya biar jelas untuk modifikasi ya teman-teman. Yang sebelumnya pakai HTML patch ya, itu kita pakai image-nya langsung. Jadi biar teman-teman tahu pembedanya, tidak bingung untuk memisahkan atau memilih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah channel saya, dan ikuti selalu perkembangannya. Selamat mencoba.